Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan pembahasan soal SIMAK UI 2019 Matematika IPA. Kita akan bahas nomor 10. Nomor sebelumnya sudah ada di video ya, di video yang sebelum ini dibuat. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6. Ini panjang rusuknya 6 berarti semuanya ya. Panjang rusuk 6. Titik P dan Q secara berurutan adalah titik tengah rusuk AB dan CD. Titik tengah rusuk AB dan CD. Kira-kira ini berarti titik P dan ini adalah Q. Gitu ya. Jika R adalah titik perpotongan BE dan PF, serta titik S adalah perpotongan HC dan QG, volume prisma PBR QCS. Oke. Kita gambarkan dulu garis BE dan PF ya. BE berarti dari B ke E atau dari E ke B. Seperti ini. BE, ini PF. Ya. Kemudian titik potong QG dan HC. QG di sini. HC sini. Nah, gitu kira-kira. Jadi kita sekarang punya titik R dan S ya, titik R dan S. R-nya di mana R-nya? R-nya di sini. Nah, ini titik R. S-nya di sini berarti ini. S. Gitu ya. Nah, kita punya prisma PBR QCS. Yang akan kita cari adalah volume prismanya. Jadi kita lihat itu volume prismanya atau bentuk prismanya. Seperti ini ya, kita gambarkan pakai yang ini aja deh, yang hijau. Oke ya, berarti ini alasnya. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu kira-kira ya. Ini kita punya limas itu. Nah, limas prisma gitu ya. PBR QCS itu adalah prisma segitiga gitu ya. Prisma yang alasnya adalah segitiga. Nah, alasnya yang mana? Alasnya kita buat yang ini aja nih, ini alasnya. Jadi ini alasnya yang PBR. Gitu ya. Kan volume prisma itu kita tahu. Volume prisma atau volume PBR QCS itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Mana sih luas alasnya? Alasnya tuh yang PBR gitu ya. Berarti luas alasnya adalah luas PBR dikali tingginya adalah rusuk kubusnya BC lah gitu ya. PBR kali PBR dikalikan dengan tinggi gitu ya. Tapi kan BC emang udah ada ya. BC itu panjangnya adalah 6 gitu ya. Kita cari berarti luas PBR. Bagaimana mencarinya? Ini kan setengah alas dikalikan tinggi kan ya. Setengah dikalikan alasnya PB dikalikan tingginya gitu ya. Tingginya berapa? PB-nya berapa PB-nya? Oh iya, PB-nya itu PB itu setengahnya dari rusuk kan ya, karena titik tengah. Berarti ini setengah dikalikan 6 sama dengan 3. Tuh udah ada PB-nya 3 gitu ya. Tinggal mencari tinggi segitiganya. Segitiga PBR. Bagaimana mencari tingginya? Oke, kita lihat dulu ke sini ya. Kita lihat dulu ke sini. Jadi saya punya sekarang kurang bagus nih. Punya persegi. Nah, yang itu tuh yang A B F E saya gambarin lagi di sini ya. Dan di sini di tengah-tengah AB kan ada titik P ya.
dari P ke F tarik garis, dari E ke B juga tarik garis gitu ya. Nanti ini kan titik R di sini nih. Titik R di sini kan ya. Ini titik R gitu ya. Dengan cara yang sama saya berikan titik tengah di EF. Misalkan ini adalah titiknya T lah gitu ya. Nah, saya tarik garis juga nih dari A ke T gitu ya. Titik potong AT dengan EB adalah misalkan ini gitu ya, apalah itu, misalkan U gitu ya. Dan kemudian kalau saya buatkan garis ini nih gitu ya, yang melewati titik U, kemudian buatkan juga garis yang melewati titik R ke sini ya, ke sini. Nah, dia itu akan memotong memotong garis yang melalui R, garis yang melalui U akan memotong BF. Memotongnya jadi 3 bagian. Tuh, 1 ya. Nih 2, 3 dan memotongnya menjadi 3 bagian yang sama ya. Tadi kan panjangnya nih 6. Karena dipotong menjadi 3 bagian yang sama, berarti ini pasti 2, 2, 2 gitu ya. Sehingga tingginya itu adalah tinggi PBR adalah sama dengan 2. Itu ya, tinggi PBR-nya 2. Ya udah kalau gitu berarti ini kita masukkan ke sini, hasilnya adalah setengah dikali PB-nya adalah 3, dikalikan tingginya adalah 2. Gitu ya, coret 2-nya sehingga luas segitiga PBR berapa? 3 gitu ya. Ini luas segitiga PBR. Nah, udah dong kita semua udah dapatkan gitu ya. Luas PBR-nya ada, BC juga ada. Maka volume dari PBR QCS sama dengan luas PBR-nya 3 dikalikan BC-nya adalah 6. 3 dikalikan 6 sama dengan 18. Jadi volumenya adalah 18 gitu ya. Itu soal nomor 10. Lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11 kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 2. PQRS berturut-turut tengah-tengah dari EH, FG, AD, dan BC. Sudut antara alfa dengan sudut alfa adalah sudut antara PQRS dan ACH, nilai dari sin alfa. Oke. Sebenarnya ini kan PQRS itu titik PQR dan S tengah-tengah dari ini ya. Tengah-tengah dari EH ya, tengah-tengah dari FG, tengah-tengah dari BC, dan tengah-tengah dari AD kan gitu ya. Sehingga nanti ini PQRS itu P di sini Q, di sini R ya, dan di sini S. PQRS itu nanti bidangnya berupa persegi gitu ya, persegi yang panjang rusuknya sama aja dengan panjang dari rusuk kubus 2 juga gitu ya. Nah, kira-kira inilah gitu ya kalau digambarin. Kalau digambarin kayak gini nih. Nah, ini nih yang hijau. Ini PQRS itu adalah dia berupa persegi ya. Berupa persegi dia. Nah, yang kita cari adalah sudut antara PQRS yang hijau, bidang yang garis yang hijau dengan apa tuh? ACH ya. ACH tuh ini berarti nih. ACH gitu ya. Nah, kita cari sudut antara bidang yang berwarna hijau dengan bidang yang berwarna merah. Ini sudut antara persegi dengan segitiga dan segitiganya sama sisi gitu ya, segitiga sama sisi. Oke, karena PQRS itu, karena PQRS kan sama ya dengan CDHG kan ya. Maka nanti si sudutnya pun sudut
alfa itu sama aja dengan sudut antara CDHG dengan ACH. Karena PQRS dengan CDHG kan sama gitu ya. Sama panjangnya, sama juga posisinya, sama-sama tegak gitu ya. Kalau kita geser PQRS-nya ke belakang, maka dia akan ketemu di CDHG. Jadi ya udah, kita carinya adalah ini aja nih. Sudut antara ACH dengan CDHG biar tidak terlalu sulit gitu ya. Nah, karena sama saya hapus aja deh PQRS-nya sekarang. Jadi PQRS-nya saya hapus ya biar mudah kelihatannya. Dihapus. Ini dihapus. Nah, gitu ya. Jadi yang kita cari cuman ini aja nih. CDHG ya, CDHG dengan PQRS gitu ya. CDHG dengan PQRS. Baik, supaya memudahkan juga saya buatkan nih ini kan CDHG itu yang ini ya, saya gambarin ini aja biar kelihatan beda. Nah, ini yang kita cari itu adalah yang ini nih. Sekarang tuh gitu ya. CDHG dengan ACH gitu ya. CDHG dengan ACH. Oke, kalau CDHG-nya kubusnya saya balikin. Jadi CDHG jadi alas gitu ya. CDHG-nya jadi alas, jadi dibalikin ke belakang. Ya, CDHG-nya jadi alas. Maka nanti si ACH-nya kan akan jadi naik ya. Mancung ke atas gitu kan ya. Kalau saya gambarin kira-kira seperti ini nih gitu ya. Ini alasnya CDHG. Nah, gitu. Ini CDHG-nya di sini. Ini berarti CDHG. Kemudian nanti ada ininya, ada ACH-nya ke atas. ACH-nya ke atas. Dia ke sini sama ke sini nih. Ya. Nah, gitulah ceritanya ya. Kurang. Nah, gitu ceritanya. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang akan kita ini berarti ada ini. Sebentar. Ini ke sini satu. Nah, itu ya. Nah, gitu. Yang mana CDHG? Ini CDHG yang bawah nih. C, D, H, G. Gitu ya. ACH-nya ini. ACH-nya di atas. Sehingga nanti yang kita cari adalah ya udah ini sudut antara CDHG dengan ACH yang sudah kita balikin ya, CDHG-nya ya jadi alas gitu. Tuh. Nah, karena sudut itu harus yang paling kecil kan, sudut itu kan harus yang paling kecil ya. Yang paling kecil itu adalah ini nih, CDH ya, yang ini CDH dengan ACH. Jadi boleh kalau gitu biar memudahkan saya hapus yang belakang. Karena kan ini mah sudutnya besar ya, sedangkan sudut harus yang terkecil. Jadi saya hapus. Jadi sudutnya sekarang alfa adalah alfa sama dengan sudut antara CDH dengan ACH. Gitu ya. Mana sih sudut antara CDH dengan ACH? Sudut antara CDH dengan ACH banyak orang yang mengasumsikan sudutnya itu adalah ini. Padahal bukan, gitu ya. Harus kita ingat bahwa jika kita ingin mencari sudut antara bidang dengan bidang, maka harus ada garis yang mewakili bidang. Gitu ya. Tidak bisa ini sisi-sisinya kita bandingin atau gitu ya, sudutnya ini atau yang ini gitu ya. Ini nggak bisa. Ya, karena sudutnya bukan di sana, ya. Kita harus cari garis yang mewakili kedua bidang tersebut gitu ya. Nah, garis yang mewakili CDH adalah tingginya. Nih, tinggi CDH. Di sini kan kalau tingginya gitu ya. Misalkan di sini titiknya adalah titik P. Gitu ya. Nah, garis yang mewakili ACH juga sama dengan tingginya, tinggi ACH. Mana tinggi ACH? Ini, gitu ya. Nah, gitu. Jadi, sudutnya nanti alfanya yang ini nih. Nah, ini alfanya. Gitu ya, sudut antara garis DT dengan AT.
gitu ya. Sudut antara DT dengan AT. Berarti kita punya segitiga ADT dong kalau gitu. Iya, kita punya segitiga ADT. Gitu ya. Yang dia itu akan siku di T dong ya. Karena kan AD-nya kita udah. Karena kan AD tegak lurus dengan CDH kan ya. A ke D tegak lurus dengan CDH dong gitu ya. Gitu, maka ini pun segitiga ADT dia akan segitiga yang siku-siku gitu ya. Kita lihat nih sekarang nih. Jadi nanti kira-kira seperti inilah gitu ya. Ini D, di sini A, di sini T. Alfanya tuh di sini gitu ya, dan kita sudah tahu bisa nyari panjangnya. Panjang AD berapa? AD itu 2 ya karena rusuk. Panjang DT berapa DT? Oh, DT itu nih lihat. DT itu kan dari sini kan ya, dari D ke sini kan, ke tengah-tengah HC itu ya. Kalau saya lanjutin ke G ke sini, maka T itu ada di sini ya. Dia sama dengan setengahnya dari diagonal bidang. DT sama dengan setengahnya dari DG. Gitu ya. Diagonal bidang tahu dong, kalau sisinya adalah 2, maka diagonal bidangnya adalah 2 akar 2 gitu ya. Berarti ini DT-nya adalah akar 2. Oh, DT akar 2. Sehingga AT berapa? Pakai Pitagoras, berarti akar dari 2 kuadrat plus akar 2 kuadrat, akar 6 ya. Akar 6. Yang ditanyakan kan sin alfa, maka sin alfa sama dengan apa sin tuh? Demi ya, depan per miring. Depannya adalah 2, per miringnya akar 6. Kalikan dengan akar 6 per akar 6 sama dengan 2 per 6 akar 6 sama dengan 1/3 akar 6. Jadi jawabannya adalah B, 1/3 akar 6. Baik, kita lanjutkan ke nomor 12 ya. Diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat minima X plus C. P dan Q-nya itu akar, berarti anggap aja P itu adalah X1, Q itu adalah X2. Berarti kita dapatkan dari sini P plus Q itu sama aja seperti X1 ditambah X2. Rumusnya kan min B per A ya. Berarti min 5 berarti 5 per A. Gitu ya. Dan P dikalikan Q atau X1 dikalikan X2 adalah C per A. Gitu. Kemudian katanya ini nih P Q dan 1/8 PQ ini adalah barisan geometri gitu ya. Nah, di barisan geometri kita punya sifat ini, U2 kuadrat sama dengan U1 dikali dengan U3 gitu ya. U2 itu ini Q ya, berarti Q kuadrat sama dengan U1-nya adalah P dikalikan U3-nya 1/8 P Q gitu ya. Q nih. P-nya kan bisa dicoret ya. Kemudian Q-nya naik ke sini kali silang jadi Q pangkat 3 sama dengan 1/8. Maka kita dapatkan nilai Q sama dengan 1/2 gitu ya. Oke, itu dari barisan geometri. Sekarang kita cari dari yang log tuh. Ada A log 18 ditambah A log P sama dengan 1 kan ya. Nih menggunakan sifat log numerusnya, numerus itu ini ya, 18 dengan P, kita bisa kaliin numerusnya, berarti A log 18P sama dengan, nah karena di ruas kiri A log, maka di ruas kanan yang satu ubah jadi A log. Satu itu A log berapa? A log A gitu ya. Karena ruas kiri dan ruas kanan ada A log gitu ya, maka A lognya boleh kita coret. A lognya boleh kita coret. Sehingga kita dapatkan ternyata A itu sama dengan 18P. Gitu ya, A sama dengan 18P. Oke, kita kotakin deh biar kita mudah melihatnya. Q-nya setengah, A-nya 18P. Kita lanjutkan ya. Ini kan yang ditanya nilai A plus C. Nah, kita substitusi nih. Kita punya P plus Q. Kita punya
P plus Q sama dengan, ini bukan, ini kayak Q nih. Biar nggak ketuker ini ya. Ini bukan Q ya saudara-saudara. Nah ini adalah A. Nah gitu ya. Kita punya P plus Q sama dengan 5 per A. Gitu ya. Dimana P-nya kita belum tahu ya P-nya. Ya udah P-nya kita masukin. Biarin aja P plus Q-nya berapa Q-nya? Q-nya adalah setengah sama dengan 5 per A. A-nya itu 18 P. Gitu ya. Sana sih boleh di ini dibuat aja jadi P sama dengan A per 18 juga boleh ya. Tapi karena udah kelanjur gini lah. Gini aja deh nggak apa-apa. Nih setengahnya pindah ke ruas kanan. 5 per 18 nya pindah ke ruas kiri jadi 5 per 18 sama dengan min setengah gitu ya. Atau nggak usah ya. Udah 5 per 18 nya pindahkan ke ruas kiri aja ya. Nah gitu ya. Nah itu min setengah. Tambah setengah ya. Tambah setengah. Indah. Ini nulis susah. Tambah setengah sama dengan 0 gitu ya. Ini 18P. Maaf, 18P gitu ya. Nah, kita kali dengan 18P semua ruas ini semua kita kali dengan 18P. Dikaliin gitu ya. Jadi hasilnya apa? 18P kuadrat min 5 ditambah dengan 9P gitu ya. Sama dengan 0 ke 18P ya. Tetap 0 gitu ya. Ada yang salah nggak? 18P kuadrat min 5 plus 9P. Oke, sama dengan 0. Atau kita buat jadi 18P kuadrat tambah 9P kurangi 5 sama dengan 0. Apakah ini bisa difaktorin? Ternyata bisa. 18 itu 6P dikali 3P gitu ya. Dan min 5 itu adalah 1 dikalikan 5. Berarti 5-nya di sini, 1-nya di sini. Ini min, sini plus 15 dikurangi 6 plus 9 ya. Oke, sama dengan 0. Berarti kita dapat 2 nilai P. Maka P-nya adalah min 5 per 6 atau P sama dengan 1/3. Pertanyaannya, mana yang memenuhi gitu ya? P-nya min 5 per 6 atau P sama dengan 1/3. Oke, nih karena P-nya ada di log, nah gitu ya, ini kan P-nya ada di log nih. Maka kita pastikan bahwa P-nya itu harus positif ya, lebih dari 0. P-nya tidak boleh negatif. Maka P yang memenuhi adalah P memenuhi, P-nya sama dengan 1/3. Yang min 5 per 6-nya dibuang aja. Kalau sudah dapat P, otomatis kita dapat A. Maka nilai A sama dengan 18 dikalikan P-nya 1/3 sama dengan berapa? Maka kita dapatkan nilai A sama dengan 18 dikalikan 1/3, 6. Berarti nilai A-nya adalah 6. Gitu ya. Kemudian bagaimana dengan nilai C-nya? Nah, nilai C kita pakai ini. P dikalikan Q sama dengan C per A. Gitu ya. P dikali Q sama dengan C per A. P-nya berapa P-nya? P-nya tuh 1/3 tadi ya. 1/3 dikalikan Q. Q-nya setengah sama dengan C dibagi 6. Itu ya. C per A. Berarti kita dapatkan 1/3 dikalikan 1/2 1/6 sama dengan C per 6. Ya jelas dong, maka C-nya sama dengan 1. Gitu ya, C-nya 1. Maka kita dapat deh nilai A plus C adalah 6 tambah 1 sama dengan 7. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13 ya. Nomor 13.
Nomor 13 itu diketahui vektor U 102, vektor V min 120. Ada W, ada X gitu ya. Jika X KU plus LV plus MW dan Y K plus L kali U, maka bla 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 bla. Oke ya. Baik. Pertama, kita lihat dulu nih. Vektor X itu adalah KU plus LV plus MW. Saya tulis dalam vektor kolom aja ya. X itu katanya 6 min 15 itu sama dengan K dikalikan U. KU itu berarti K dikalikan 102 berarti K 0 2K ditambah LV. LV itu L dikalikan vektor V min K min L ya. Min L 2L dan 0 gitu ya. Ditambah dengan MW. MW itu M dikalikan W. 3M gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan 3 persamaan. Persamaan pertama tuh baris yang pertama ya. Jadi K agak ke atasin. K min L plus 3M ini sama dengan 6. Ini persamaan 1 gitu ya. Kemudian no, ini berarti tinggal 2L ya. 2L ditambah M sama dengan negatif 1. Ini persamaan kedua. Dan persamaan ketiganya 2K ditambah M sama dengan 5. Gitu ya. Ini persamaan yang ketiga. Gitu ya. Nah, nih saya jumlahin aja nih. Persamaan kedua dengan ke pertama ini dijumlahkan. Dijumlahkan ya. Ini saya jumlahin. Nih saya jumlahkan. Hasilnya kita simpan di bawah. Hasilnya simpan di bawah ya. Berapa hasil jumlahnya? Ini 2K nggak ada temannya berarti ada 2K. 2L nggak ada temannya berarti 2L. M tambah M jadi 2M. Sama dengan min 1 tambah 5 jadi 4 ya. 2 nya keluar 2 kurung K plus L plus M sama dengan 4. Maka kita dapatkan K plus L plus M sama dengan 2. Ini persamaan ke 4 misalkan gitu ya. Dan ini pernyataan pertama betul. Pernyataan pertama betul. Kemudian kita harus mencari Y dulu deh. Nyari Y dulu. Y itu adalah K plus L dikalikan U. K plus L dikalikan U. Oke. Nah, dari persamaan 4, ini kan K plus L tambah M sama dengan 2. Berarti K plus L itu sama dengan 2 dikurangi M. Gitu ya. Kita akan cari deh. M-nya berapa gitu ya. Mencari M. Dari mana ya? Oke, kita nyari M. Nah, persamaan kedua dengan ketiga saya kurangin dulu sekarang. Persamaan kedua kan ini ya. Persamaan ketiga kurangi persamaan kedua deh. 2K ditambah M sama dengan 5 kan ya. Kemudian 2L ditambah M sama dengan negatif 1. Saya kurangin. 2K dikurangi 2L berarti 2K min 2L. M-nya habis sama dengan 6. Berarti terdapatkan 2 kali K min L sama dengan 6. Atau K min L ini sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini disubstitusi ke persamaan 1. Ini substitusi ke persamaan 1 gitu ya. K min L sama dengan 3 itu. Jadi kita dapatkan K min L yang kita ganti dengan 3 ditambah 3M sama dengan 6. Maka kita dapatkan 3M sama dengan 3 atau M-nya sama dengan 1 gitu ya. Oke, kita dapat M-nya 1. Maka dari sini kita dapatkan nih K plus L itu kan tadi 2 min M ya. 2 min M-nya 1. Berarti K plus L itu sama dengan 1 gitu ya. Atau Y itu kan K plus LU ya.
Y sama dengan K plus L dikalikan dengan U. Berarti Y itu karena K plus L-nya adalah 1 dikalikan U, ya udah berarti Y itu sama dengan U gitu ya. Kita punya ini. Nah, karena Y sama dengan U, di sini kita lihat yang nomor 4. Berarti panjangnya pun akan sama. Panjang Y sama dengan panjang U, tetapi Y berwarna arah dengan U. Berwarna arah enggak? Enggak ya, karena K plus L-nya 1. Berarti pernyataan yang keempat adalah salah. Itu ya. Karena Y sama dengan U. Berlawanan itu gimana sih? Berlawanan itu kalau salah satunya adalah negatif. Gitu ya. Kalau Y sama dengan min U itu berlawanan. Gitu ya. Oke. Kita akan lihat sekarang kosinus sudut antara U dan V. Kita periksa yang kedua ya. Kosinus sudut antara U dan V. Baik. Perkalian skalar dua buah vektor ya. U dot V sama dengan panjang U dikalikan panjang V dikalikan dengan cos theta gitu ya. Nah, kita cari cos theta-nya, berarti cos theta sama dengan U dot V per panjang U dikali panjang V. Panjang V gitu ya. U dot V gimana? U dot V itu tinggal kaliin saja nih elemen-elemen dari U yang sejenis gitu ya. U-nya kan ini min 1, U-nya 102 dikalikan V-nya min 120 gitu ya. 1 dikalikan min 1 hasilnya min 1 ditambah min 0 dikalikan 2 gitu ya. Hasilnya adalah 0 ditambah terakhir ini 2 dikalikan 0. Hasilnya adalah 0 per panjang U itu adalah akar dari U, koefisien U, elemen U kita kuadratkan 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat dikali panjang V sama ya, panjang V itu berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat gitu ya. Berarti ini adalah min 1 per ini akar 5 dikali akar 5 5. Jadi cos theta-nya, theta itu sudut antara itu ya. Oh iya, theta itu adalah sudut antara U dengan V gitu ya. 1/5 berarti pernyataan yang kedua betul gitu ya. Kita lihat sekarang nomor 3 katanya akar dari X dot Y sama dengan 4. Akar X dot Y sama dengan 4. X-nya 6-15, Y-nya sama dengan U. Oke, kita lihat ya. X dot Y ini tinggal dikaliin elemen-elemen yang sejenisnya gitu ya. Sama seperti X dikalikan U. Berarti ini ya, 6 dikali 1. 6 kali 1 berapa? 6 ditambah min 1 dikalikan 0. 0 ditambah 5 dikalikan 2. 10 gitu ya. Jadi X dot Y sama dengan 16. Sehingga akar X dot Y berapa? Akar 16 sama dengan 4 gitu ya. Maka yang ketiga juga betul. Jadi yang betul adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya A berarti ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Jika sin 3 derajat sama dengan A, maka bla 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 bla. Oke, kita lihat ke sini ya. Ini sin 3A. Sin 3A. Sin 3 sama dengan A. Ingat sin itu adalah depan per miring gitu ya. Sin itu depan per miring. Bisa saya tulis sin 3 derajat itu sama dengan A per 1 gitu ya. Atau nanti nih saya buatkan segitiganya. Misal aja nih ini 3 derajat tuh di sini gitu ya. 3 derajat. Adalah sin itu kan depan per miring ya. Depannya mana? Ini ya. Miringnya berarti 1 gitu ya. Maka depannya adalah sampingnya adalah ini, yang bawahnya adalah 1 min A kuadrat gitu ya. Berarti dari sini kita dapatkan sin 3A-nya A per 1, maka cos 3A. Cos 3 derajatnya adalah samping per miring akar dari 1 min A kuadrat per 1 gitu ya. Oke, di masing-masing pilihan terdapat sin 63 semua gitu ya, sin 63. Nah,
Kita cari dulu sekarang nilai sin 63 itu berapa gitu ya. Cari sin 63. Sin 63 derajat. Sin 63 derajat itu sama aja dengan sin 60 tambah 3. Dan kita tahu rumus sin A tambah B itu sin A ditambah B adalah sin A dikali cos B tambah cos A dikali sin B. Berarti ini sama aja dengan sin 60 dikalikan cos 3 ditambah cos 60 dikali sin 3. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan sin 63 sama dengan sin 60 itu setengah akar 3 dikali cos 3. Cos 3-nya adalah akar dari 1 min A kuadrat ditambah cos 60. Cos 60 itu setengah dikalikan sin 63 adalah A. Gitu ya. Oke, atau kita boleh sederhanakan jadi setengah akar 3 dikalikan akar 1 min A kuadrat adalah akar dari 3 min 3A kuadrat gitu ya, tambah setengah A. Itu sin 63 derajatnya. Lalu, nah kita cek yang nomor 1. Katanya, yang 1 nih. Sin 3 derajat, atau langsung aja deh kita masukin ya. Sin 3 derajat itu berapa? A ya. Yang 1 A dikurangi 2 kali sin 63 setengah akar 3 min 3A kuadrat ditambah setengah A. Ini sama dengan A min 2 dikalikan ke dalam jadi min akar 3 min 3A kuadrat min A. Gitu ya. Ini hasilnya apa hasilnya? Hasilnya sama dengan ini kan A-nya habis ya. Jadi ini min akar 3 min 3 kuadrat. Benar apa salah? Salah ya. Berarti yang nomor 1 pernyataannya salah. Gitu. Kemudian yang nomor 2. Sekarang nomor 2. Yang pernyataan yang nomor 2 itu 2 dikalikan sin 63. 2 dikali sin 63-nya setengah akar 3 min 3A kuadrat ditambah setengah A. Sama dengan ini 2 dikalikan setengah. Ditambah sin 63 ya. Maaf. Tambah sin 3. Sin 3-nya adalah A. Ya. Ini kaliin ke dalam 2-nya. Jadi kita dapatkan akar 3 min 3A kuadrat ditambah A ditambah A. Ini sama dengan A tambah A. 2A ditambah ini benar ya. 3 min 3A kuadrat. Ini betul. Berarti pernyataan kedua betul. Ini pernyataan pertama salah tadi ya. Kemudian kita cek yang ketiga. Yang ketiga itu 3 dikalikan sin 3. 3 dikalikan A. Berarti ya dikurangi 2 dikalikan dengan ini tadi ya. 2 dikalikan sin 63 itu kan udah ada ya hasilnya ya. Biar langsung aja kita itu ya. 2 min akar 3 min 3A kuadrat min A nih. Dari sini. Jadi kita dapatkan ini adalah 3A dikurangi A. 2A min akar 3 min 3A kuadrat. Gitu ya. Dan di sini A min 3 min 3A kuadrat. Berarti yang ketiga itu salah. Itu ya. Yang ketiga salah. Nih salah. Kita periksa yang keempat. 2 dikalikan sin 3. 2 dikalikan sin 3. Berarti 2A ya. 2A min 4 dikalikan sin 3 itu sama dengan 2 dikalikan 2 sin 63 ya. Langsung aja boleh ya. Jadi hasilnya adalah berapa? Min 2 akar 3 min 3A kuadrat min 2A. Gitu ya. 2A-nya min 2A-nya habis. Tinggal jawabannya apa? Min 2 3 min 3 kuadrat. Berarti betul ya. Berarti pernyataan keempat adalah betul dengan pernyataan kedua. 2 dan 4 ya. Iya. D berarti ya jawabannya. Gitu ya. Oke.
Baik, kita lanjutkan ke nomor 15 ya, nomor 15. Jika fx sama dengan 2x min 3x pangkat 2/3 dengan x-nya. Ini ada batasnya ya. Interval tertutup min 1 sampai dengan 3. Maka ada pernyataan 1, 2, 3, dan 4 akan kita periksa. Nah, untuk soal seperti ini karena ada interval gitu ya. Sebaiknya kita menentukan dia kapan naik dan kapan turun. Gitu ya. Gitu. Kurvanya itu kayak gimana sih, kapan dia naik dan kapan dia turun, supaya nanti kita nggak salah nih, nggak langsung diturunin mencari nilai minimum atau nilai maksimum untuk kasus seperti ini gitu ya. Kasus seperti ini nggak boleh langsung diturunin. Jadi ini jawab kita cari interval naik dan turun dulu. Saya pengen dari 3 dan 4 dulu gitu ya. Kita cari interval naik dan turun dulu ya. Dan turun. Kalau nomor 1 dan 2 sih sebenarnya boleh dicocokin ya kayaknya gitu. Tapi walaupun caranya nggak terlalu benar sih. Oke, kita kapan dia naik dan kapan dia turun. Fx naik saat apa tuh? Saat f aksen x lebih dari 0 kan ya. Kita lihat dulu nih f aksen x-nya. F aksen x itu f aksen x sama dengan 2 min 2x pangkat min 1/3 ya. Ini katanya harus lebih dari 0. Nah ini saya buat jadi kayak gini. 2 min 2 per x pangkat 1/3 itu kan akar pangkat 3 dari x ya. Ini harus lebih dari 0. Ini boleh kita bagi dengan 2 gitu ya biar memudahkan. Jadi ini 1 min 1 akar pangkat 3 dari x gitu ya. Ini harus lebih dari 0. Ini kita samakan penyebutnya. Jadi kita dapatkan akar pangkat 3 dari x min 1 per akar pangkat 3 dari x. Ini lebih dari 0. Kita lihat pembuat nolnya. Pembuat 0 gitu ya. Pembuat nolnya adalah ini ya, akar pangkat 3x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1 gitu ya. Dan pembuat 0 yang bawah nih, akar pangkat 3x sama dengan 0. Maka ya udah x-nya sama dengan 0. Berarti ada dua pembuat 0 di f aksen x, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 gitu ya. Kita cek sekarang daerahnya, ini min plus minnya gitu ya. Oke, dan ini bergantian tanda. Cek yang sebelah kanan aja ya. Setelah ada angka, setelah 1 itu ada berapa sih? Ada 2 gitu ya. Ada 3. Ini kalau dimasukkan x-nya 2, akar pangkat 3 dari 2 itu pasti dikurangi 1 pasti plus ya. Berarti ini di sini plus, di sini min, di sini plus lagi gitu ya. Plus, min, plus. Oke. Yang diminta kan lebih dari 0 ya. Berarti nanti dia itu kurvanya kalau plus itu berarti dia naik kan ya. Nih, lebih dari 0 berarti naik tuh. Berarti fx akan naik. Naik saat x-nya. Oke, sebentar sebelum ke sana. Tapi di sini ada intervalnya loh. Jadi intervalnya antara min 1 sampai dengan 3 intervalnya tuh. X-nya antara min 1, saya pakai itu yang lain tuh, hampir lupa ya. Ada intervalnya di sini loh. Ada min 1 berarti di sini dan 3 berarti di sini ya. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya. Kapan dia naik? Kapan dia naik? Berarti di daerah yang positif kan? Berarti di sini. Ini naik nih berarti. Berarti fx naik. Ini naik ya, ini naik. Yang positif ini pun naik. Berarti yang negatif dia apa? Turun berarti ya. Ini turun. Berarti fx-nya naik. Fx naik saat x-nya lebih dari min 1 kurang dari 0. Atau x-nya lebih dari 1 kurang dari 3. Maka yang ketiga itu betul. Yang ketiga betul. Yang keempat turun. Iya betul juga ya. Berarti fx turun saat
Nah ini nih, X-nya lebih dari 0 kurang dari 1 gitu ya. Berarti pernyataan yang keempat juga betul gitu ya. Kalau 3, 4 udah betul, nah kemungkinan 1 dan 2 juga akan betul gitu kayaknya ya. Oke, kita lihat nanti. Jadi sketsa kurvanya tuh kurang lebih seperti ini nih. Kayak gini ya, ini kan 0, ini 1. Jadi sebelum 0 dia itu naik kan ya. Naik itu berarti dari bawah ke atas dong, dari bawah ke atas gitu ya. Setelah 0 dia turun, set gitu ya. Sampai ke sini, sampai ke 1 ya. Setelah 1 dia naik lagi gitu ya. Nah, di sini ada berapa nih? Ada -1 dan ada berapa? Ada 3 gitu ya. Nah, berarti nanti si nilai minimumnya itu antara -1 dan 3 bisa di sini. Gitu ya. Nilai minimumnya itu bisa di sini atau bisa di sini. Gitu ya. Nilai minimum itu. Pembuat nilai minimum bisa di X sama -1 atau di X sama dengan 1 gitu ya. Tinggal kita cek sekarang, masukin aja bandingin nih. X-nya 1 dan -1. Karena kenapa X-nya 1 dan -1? Karena dia sama-sama di bawah ya. Gitu, sama-sama ke bawah. Kita cek sekarang. Cek untuk X sama dengan -1. Apakah dia akan mendapatkan nilai minimum bandingkan dengan yang 1 gitu ya. Kan antara 0 sampai dengan 1 dia turun kan ya. Turun sampai dengan 1. Itu berarti nilai paling kecilnya nih. Habis 1 dia naik lagi. Berarti 1 itu adalah kayak apa tuh? Titik baliknya gitu ya. Cek X sama dengan -1. Masukin ke Fx. Maka kita dapatkan Fx-nya adalah 2 kali -1 dikurangi dengan 3 kali -1 pangkat 2/3. Berapa hasilnya nih? Ini -2. -1 dipangkatkan 2/3 hasilnya 1 ya. Dikurangi 3 sama dengan -5. Nah, berarti ini nilai minimumnya -5. Coba kalau dimasukin. Cek. X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka kita dapatkan Fx-nya adalah 2 kali 1 min 3 kali 1 pangkat 2/3. 1 pangkat 2/3 ya 1. 2 dikurangi 3 ya. Min 1 mana yang paling kecil? -5 ya, berarti ini -5 betul berarti ini. Nilai minimumnya adalah -5 berarti. Saat X-nya sama dengan -1. Berarti semua pernyataan betul gitu ya. Ya, demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.